Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Hardani, dosen dari Program Studi Sarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Dalam video ini, saya akan memberikan gambaran umum proses pembelajaran mata kuliah instrumentasi, pengukuran, dan metrologi sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah instrumentasi, pengukuran, dan metrologi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi sarjana teknik mesin ITS yang diambil oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam melakukan pengukuran teknis secara akurat menggunakan alat ukur baik mekanik maupun elektronik, serta memahami prinsip kerja sensor, aktuator, dan sistem instrumentasi dasar. Di dalamnya, mahasiswa akan mempelajari konsep seperti toleransi geometrik, jenis alat ukur, kesalahan pengukuran, hingga perancangan sistem pengukuran menggunakan signal conditioning baik analog maupun digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang dilaksanakan dengan skema 3 SKS teori yang dilaksanakan dalam satu pertemuan berdurasi penuh 150 menit setiap minggunya, dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan di hari yang berbeda berisi praktek pengukuran langsung di laboratorium menggunakan alat-alat pengukuran seperti jangka sorong, mikrometer, multimeter, dan lain-lain. Skema ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tapi juga memiliki pengalaman nyata dalam mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi data teknis. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami geometri dan toleransi linear komponen mesin, memahami, memilih, dan menggunakan alat ukur dengan benar, serta membaca hasil pengukuran secara tepat. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu merancang sistem pengukuran dan signal conditioning, mengenali berbagai jenis sensor dan prinsip kerja dasar sistem kontrol, serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil pengukuran. Capaian-capaian ini selaras dengan CPL Prodi, khususnya dalam aspek kemampuan teknis, analisis data, serta penggunaan alat ukur dan teknologi modern. Selama berkuliah, terdapat 16 kali tatap muka dengan topik-topik yang diberikan sebagai berikut, yaitu toleransi linear dan geometri, spesifikasi geometri, konstruksi umum dan sifat umum alat ukur, kesalahan-kesalahan dalam proses pengukuran, jenis alat ukur dan cara pengukuran, alat ukur geometrik dan pemakaiannya, analog signal conditioning, digital signal conditioning, sensor, dan juga analisis hasil pengukuran. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan pendekatan yang mengintegrasi 3 aspek utama dalam pembelajaran, yaitu delivery, interactions, and assessment atau biasa disingkat DIA. Pertama, dari aspek delivery, materi disampaikan melalui tatap muka selama 150 menit setiap minggunya dalam bentuk kuliah langsung di kelas dan didukung oleh slide presentasi, penjelasan di papan tulis, dan juga demonstrasi alat ukur dasar. Untuk mendukung variasi penyampaian, saya juga menyisipkan video demonstratif dan studi kasus sederhana dari dunia industri yang relevan. Selain kuliah, mahasiswa juga akan mengikuti praktikum mingguan sebagai bagian dari 1 SKS terpisah. Praktikum ini dirancang untuk menerjemahkan teori ke dalam pengalaman nyata menggunakan alat ukur. Yang kedua, yaitu aspek interactions. Saya memberikan ruang interaktif di kelas melalui diskusi terbuka, tanya jawab, dan latihan soal berbasis kasus. Mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk mengajukan pertanyaan, menjawab problem konseptual, serta berdiskusi kelompok kecil. Di luar kelas, interaksi dilanjutkan melalui learning management system yang dimiliki oleh ITS, yaitu My ITS Classroom, yang dapat digunakan sebagai forum diskusi, pengumpulan tugas, konsultasi materi, serta pelaksanaan kuis mingguannya. Saya sering menggunakan kuis mingguan di LMS sebagai sarana refleksi cepat bagi mahasiswa. Yang ketiga adalah dari aspek assessment. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. Di dalam mata kuliah ini, kami merencanakan ada 4 evaluasi tertulis di dalam kelas dan 1 evaluasi praktek yang dilakukan saat praktikum.
Dari keempat evaluasi kelas dan satu evaluasi praktek ini memiliki bobot yang sama, yaitu masing-masingnya sebesar 20%. Sistem penilaian ini telah dikemukakan dalam kontrak pembelajaran yang dilaksanakan pada minggu pertama perkuliahan, sehingga hal ini juga diketahui oleh mahasiswa sebelum melaksanakan perkuliahan. Baik, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah instrumentasi, pengukuran, dan metrologi di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang ya teman-teman di perkuliahan kita yang kelima untuk hari ini, untuk minggu ini. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai alat ukur langsung, baik itu alat ukur linear, langsung dan tak langsung. Jadi materi ini nantinya akan menjadi sub CPMK di minggu kelima dan keenam. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari alat ukur linear langsung terlebih dahulu. Baik, untuk sub CPMK-nya yaitu adalah di sini nanti teman-teman akan bisa mampu memahami alat ukur linear langsung dan linear tak langsung. Alat ukur linear sendiri itu adalah alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran panjang ya, untuk ukuran benda ataupun untuk jarak. Dan di sini ada langsung dan juga tak langsung di dalam dua tipe alat ukur. Itu untuk yang langsung di mana pada pengukuran ini kita tanpa menggunakan perantara atau perhitungan tambahan. Jadi kita kalau mengukur atau melakukan pengukuran itu nilai bisa kita lihat langsung tanpa harus melakukan konversi atau perhitungan lainnya dan melakukan rumus dan sebagainya. Jadi alat ukur itu bisa menunjukkan nilainya langsung saja. Contohnya di sini adalah penggaris, kemudian ada jangka sorong, mikrometer skur dan lain-lain. Kemudian untuk yang tak langsung yaitu adalah perhitungan, memerlukan perhitungan dan pengolahan lebih lanjut atau dilakukan secara langsung dari panjang yang tidak langsung dari panjang yang sebenarnya. Jadi dalam mengukur alat ukur linear langsung ini kita harus melakukan konversi terlebih dahulu sebelum kita tahu ukuran yang sebenarnya. Nah, contohnya alat ukur itu adalah di sini untuk blok ukur, blok sudut, diameter dan ada yang namanya leset. Baik, untuk alat ukur linear langsung, jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, alat ukur linear langsung. Di sini ya jenis alat ukur linear langsung yang tadi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ada penggaris, ada jangka sorong dan mikrometer. Jadi kita kita jelaskan di tiga ini karena ini yang paling sering digunakan. Nah, yang paling mudah ya penggaris ya. Dari kalau penggaris teman-teman masih sudah tahu dari SD dan TK mungkin yang makan sudah pernah pegang penggaris. Kemudian ada vernier caliper atau Mr. Insut atau jangka sorong. Nah, bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kalau untuk vernier caliper ini mungkin ini kalau teman-teman tahu dalam alat ukur ini dia dalam satu alat ukur ini bisa berbagai macam yang bisa dilakukan, tetapi dia biasanya fokus pada untuk benda dengan silinder ya, dengan bentuk yang objek silinder. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kunci puncer, jadi ada kuncinya di sini ya. Jadi kuncinya ini digunakan untuk mengunci kalau kita ukur dengan benda ukurnya, ukur ini terus sebelum kita baca karena kan skalanya kecil ya. Jadi kita kunci dulu, kunci, kemudian jadi dia tidak bisa bergerak, baru kita baca dari kelas. Itu fungsi dari kuncinya. Kemudian ada kunci penggerak halus, kemudian ada dua skala dalam jangka sorong ini, ada skala utamanya di sini dan kemudian ada untuk skala nonius. Jadi skala noniusnya ada dua kalau di model yang saya bawa ini. Jadi dia ada skala nonius dalam ukuran milimeter dan skala nonius dalam ukuran inch. Jadi tergantung dari teman-teman menggunakan yang ukuran inch atau ukuran skala utama yang bawah. Jadi ada dua skala. Jadi kalau teman-teman skala utamanya pakai yang milimeter, ya otomatis noniusnya pakai yang milimeter. Kalau yang inch pakai yang inch. Jadi jangan dicampur ya. Kemudian ada penggerak halus, peluncur, sensor gerak. Ini yang berat ini yang tetap ada yang ini. Kemudian ada skala nonius. Nah, untuk cara membaca skalanya, baik di sini jelaskan bahwa nanti mula-mula teman-teman harus melihat di skala utamanya dulu. Jadi skala utama kita pakai yang milimeter ya. Ini saya pakai yang milimeter penjelasannya. Jadi cari dulu yang
mendekati nolnya. Jadi di sini sudah ada berapa? Jadi ini 4, ini 45 mm, 46 dan 47 mm. Satuan sangat yang hati-hati dengan satuan. 4,7 cm atau 47 mm. Kemudian kita cari yang segaris dari ini, dari skala utama yang segaris dari skala nilai. Jadi kita harus lihat satu-satu yang lurus itu yang mana. Makanya kenapa kok perlu dikunci dulu terus diambil, karena ini kan harus didekatkan di depan rumah. Apalagi yang pakai kacamata gitu ya. Nah terus ini di sini dia di angka ini berapa? Di angka skala 4. Jadi dia menentukan skala 4. Berarti 3 ini juga 3, 4, 5, 6. Nah, ada kan kita bisa menjumpai hal seperti ini di dalam sebuah skala jangka sorong itu bisa terjadi ada kok banyak ya yang segaris gitu ya. Ini bisa 3 ini loh bisa. Ini bisa. Kita ambil yang tengah. Kalau ganjil. Ya. Biasanya kalau dalam sebuah alat ukur struktur seperti ini, dia kan kalau kita melakukan pengukuran sekali 2 kali, dia akan menjumpai hal tersebut ibaratnya sering sekali akan terjadi seperti itu karena alat ukurnya kan sama. Nah, teman-teman perlu mengingat hal itu bahwa alat ini punya karakteristik seperti itu. Jadi kalau semua teman-teman menjumpai hal itu, kalau ganjil ambil tengah ataukah langsung dipukul rata. Saya akan mengambil ukuran yang paling depan saja. Jadi untuk semua pengukuran yang teman-teman lakukan dalam hari itu atau dalam konteks objek itu harus menggunakan yang depan semua. Kalau belakang semua. Kalau tengah kan kita nggak tahu dia bisa cuma 4 yang sama atau cuma kalau ganjil oke, kita bisa ganjil tengah. Nanti kalau semua dia 4 gitu ya, jadi 4 kan beda kalau tanda-tandanya lagi kan juga nggak mungkin seperti itu karena kan kecamatan tadi bacanya kan tidak sesuai seperti itu. Ya, jadi ambil yang depannya ataukah yang belakangnya. Itu harus konsisten selama melakukan pengukuran. Karena nanti pengukurannya datanya tidak acak. Nanti kalau semua itu kan kalau teman-teman lebih sudah belum statistik ya, statistik itu nanti akan mengarah ke situ juga kan kalau pengukuran dan statistik dan sebagainya. Kalau kita dari awal mengukurnya nggak konsisten, bisa jadi pada saat kita tes statistik atau data tersebut dinyatakan tidak benar, atau tidak bisa dikerjakan. Itu orang teman-teman harus mengukur lagi. Nah ini di sini ada skala yang artinya bahwa dia ada 0,4 mm karena di sini kecermatannya adalah 0,1. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitung kecermatan ini adalah pembagian antara skala terkecil di skala utama dibagi jumlah ruas dalam radius. Seperti apa? Kalau alat ukur ini, kalau kita di milimeter, paling kecil skala utamanya menunjukkan berapa? 1 mm. Nah, kemudian jumlah ruasnya di skala ini berapa? Hitungnya adalah 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi ruas itu adalah dibatasi oleh 2 garis, itu adalah 1 ruas. Kalau ini 10, berarti kan ini ada berapa? 20. Ya, mungkin dibagi 20. 1 mm per 20 watt. Hasilnya berapa? 0,5 mm. Sehingga dalam satu ruas ini menunjukkan nilainya adalah 0,5 mm. Maka kecermatan dari alat ukur ini 0,5 mm. Jadi tidak mungkin akan ada pengukuran dengan menggunakan alat ukur ini yang nantinya belakangnya adalah 0,7, 0,8. Cuma nanti tiba-tiba oleng gitu ya, teman-teman oleng. Oh yang salah ini di 4 gitu. Jadi teman-teman itunya nanti berapa tadi? 47,4 mm. Nah, kecamatannya aja 0,5 kan, jadi nggak mungkin ada 0,4. Jadi kalau 0,5 ini pasti tulisannya adalah kelipatan 0,5.
Ya, hitung kecermatannya dan hasil pengukurannya. Ya, ini ya terus ini udah dikasih tangan ya, Mas. Wah. Iya. Ya. Ya. Satunya. Kecepatannya berapa? Kecepatan? 0,022. Oke. Silakan. Baik, kita bahas ya. Oke, nomor 1 yang pertama ini kita cari kecepatannya dulu. Skala kecilnya berapa ini? Skala kecil? 1 mili ya. Terus luasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Oke, 20. Ini langsung hitung 1/20, maka dia ada 0,05. Terus kemudian skala utamanya kenapa kok dikasih 1 ini? Kalau 1 mm garisnya. Per garisnya 1 mm ya. Terus kan 30. 1 ke 30 jadi 3 mm. Jadi kalau skala utama langsung aja kita lihat skala utama itu berapa yang mendekat atau yang sudah dilewati oleh 0. Ya, jadi bukan yang di alfabetnya tadi yang sebelumnya 1, 2, 3. Jadi 3 ini. Jadi kita tambahkan skala utama ini nggak usah ya, jadi langsung 3 mili ditambahkan 0,45. Hasilnya adalah 0,42 mm. Jadi jangan sampai lupa satuannya. Lalu yang kedua, yang kedua ini dia punya skala terkecil dari skala utamanya adalah 0,5 mm. Ya, ada ya, ini bisa 0,5 mm. Sehingga jadi kalau kita lihat tadi ini ya, yang nomor 2 ya. Ya. Oh, ini juga berhitung kecepatannya. Ini longitudinnya. Bagi luasnya berapa ini? 25. Ya, 25. Maka ini ada 25. Dia berapa? 0,02. Ini kenapa 0,002 ini? Santi. Oh, sentimeter. Oke. Maka hasil pengukurannya berapa ini? Kalau dihitung 0,352. 0,352 cm. Kalau ini berarti 3,52. Nah ini 1, 2, 3 ketemuan. Ini 3,5 mili ya. 3,5. Jadi ini juga ada 1 ini terus yang intinya dikatakan segaris. Ini mungkin 0,1 ya, 0,2 satunya ini kan bernilai 0,022. Kalau 2 ya berarti 0,2 4 ya? Ya. Ya, 0,24. Ini salah ya. Ini harusnya 0,24 ya. Ini saya bingung ya. Tadi 3,74 mili. Nah, kalau kayak kasus seperti ini yang perlu hati-hati ya. Jadi memang tergantung
Kemudian dia ada 50 itu. 50. Jadi 0,2 sama. Artinya terus ukurannya jadi 3, ini ada berapa mas? 25 ada 26. 52 ya? Gimana? 52 ya? Oke. Ini udah benar ya. Berarti yang nomor 2 yang perlu dicermati ya. Hati-hati di satuan dan hati-hati di kalau sudah kecil seperti ini tadi harus dilihat dulu pada sekolah. Pakai titik ya aslinya. Komanya pakai titik ya. Ini kan dua kan dua-dua ya kan satu ini yang kedua cuma 1,1 ini kan 5,5 ya tapi kan ini ini ya dapat 30. Oh ini dia bisa itu tadi yang ini mungkin ada pertanyaan dari sini dari terapi ini mau tapi kalau aku kita ulang lagi itu tidak akan masuk ke penilaian ya itu latihan kalau biasanya kalau semua ada ya kan kalau untuk penilaian ya nanti akan dikasih referensi tapi kan orang berarti perlu hati-hati kan nanti maksudnya kalau cuma kuliah di depan ya oke baik kesimpulan untuk kuliah hari ini ya kuliah ini adalah pada saat kita menggunakan alat ukur linear langsung itu kita bisa pakai mistar atau pakai prometer dan ada beberapa hal yang perlu dicermati ya terutama adalah pembacaan skalanya karena memang ini bisa menghasilkan menunjukkan hasil yang langsung tapi kita perlu latihan kita perlu kecakapan untuk membacanya dan kalau salah baca juga akan menghasilkan salah ukuran dan nantinya desain teman-teman atau teman-teman dianggap sebagai tidak layak. Dan ini sangat krusial dalam dunia industri karena kita menggunakan ukuran nanti harus berkualitas dan produk yang akan dijual itu nanti tentang bagian seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuat barang yang benar karena kita salah mengukur dan kita harus dibuang. Ya, baik. Mungkin sekian kuliah kita minggu ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absensi ya diisi dan di classroom juga. Dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk menjelaskan lanjutannya dari ukur linear yang langsung itu. Baik, saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan selama mengajar mahasiswa di sesi kelas pada mata kuliah instrumentasi, pengukuran, dan metrologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.